Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini mengambil tema urgensi kesadaran spiritual. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan berbagai kebaikan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak pantas mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Insan muda, saat ini kita berada dalam kehidupan yang perubahan-perubahan begitu cepat terjadi. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, ambiguitas, dan kompleksitas persoalan yang sering disebut dengan era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Tidak hanya dalam masalah ekonomi, politik, ekologi, tapi juga dalam masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kompleksitas dan dinamika kehidupan seperti ini seringkali menyebabkan seseorang, termasuk diri kita, pada 3 kondisi. Yang pertama, insan muda, kondisi peluruhan kesadaran spiritual. Kesadaran akan relasi manusia dan Tuhan kadang dapat melemah oleh beratnya tantangan dan beban kehidupan. Kenyataan bahwa kita adalah hamba Allah sedikit banyak terlupakan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, jika fluktuasi iman kita berada pada titik nadir yang membahayakan, hingga ia lupa akan aturan dan pengawasan Tuhan. Atau sebaliknya, ia terjebak pada kondisi frustasi karena berbagai tekanan kehidupan hingga kurang percaya lagi pada Ilahi dan hilang harapan pada Ilahi. Insan muda rahimakumullah, kondisi kedua, kehidupan yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Memperoleh bahkan menumpuk harta menjadi segalanya, hingga melemahkan dan lupa bahwa hidup tak lepas dari karunia-Nya. Tuhan yang telah mencipta dan menghadirkan dirinya ke kehidupan dunia, kemudian menyempurnakannya dengan berbagai nikmat dan anugerah. Betul, kadang kita alpa untuk bersyukur kepadanya, meski sekedar mengucap hamdalah. Alih-alih menyadari bahwa kehidupan kita akan lebih bermakna dengan berbagi dan berempati pada sesama. Karena pada apa yang kita capai dan kita miliki, ada bagian yang dititipkan Tuhan untuk mereka, untuk sesama. Kondisi ketiga, kerasnya kehidupan yang melelahkan kadang menjebak kita pada sekedar menjalankan ibadah sebagai ritual berkala. Ritual yang tidak kemudian berdampak melahirkan kebaikan-kebaikan nyata. Kebaikan-kebaikan yang bisa dirasa oleh sesama. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari hal yang kecil, yang besar, yang tampak maupun yang tidak tampak. Atau kebaikan yang sering kita pahami sebagai ihsan. Kebaikan yang tidak sekedar menjalankan kewajiban. Maka insan muda yang dirahmati Allah, puasa bulan Ramadan kali ini sungguh menjadi momentum yang sangat bernilai bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran spiritual, baik kesadaran akan relasi kita dengan Tuhan, kesadaran akan karunia sehingga kita lebih pandai bersyukur serta memperbaiki ibadah-ibadah kita sampai pada taraf ihsan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada diriku untuk senantiasa mengingat-Mu, memiliki kesadaran akan kehadiran-Mu, kekuatan untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu, dan kekuatan untuk memperbaiki ibadah dan penghambaan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Insan muda rahimakumullah,
doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, meski konteksnya bersifat personal, tapi sesungguhnya doa ini bisa kita pahami untuk seluruh umat Islam kita semua. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab dalam kaidah usul fikih. Karenanya doa ini benar-benar bisa kita pahami untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar kita diberi kekuatan untuk mengingat, untuk berzikir kepada Allah, bukan semata-mata zikir secara lisan. Meski itu sangat baik, tapi juga ingat atau zikir dalam seluruh tarikan nafas dan langkah kehidupan kita, dalam semua aktivitas kehidupan kita, agar kita senantiasa memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Sehingga tidak satu pun langkah hidup kita, aktivitas kita lepas dari mengingat Allah, dari berorientasi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan demikian kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih percaya, lebih berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Yang kedua, permohonan kita adalah agar kita dikuatkan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa senantiasa menjadi hambanya yang pandai bersyukur, memiliki kesadaran bahwa kehidupan kita, capaian kita dalam bentuk apapun tidak lepas dari nikmat, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ciptakan oleh Allah, dihadirkan dalam kehidupan di muka bumi ini tanpa membawa apa-apa, tanpa bekal apa-apa kecuali yang dikaruniakan oleh Allah. Kemudian Allah lengkapi, Allah sempurnakan dengan berbagai nikmat, dengan berbagai karunia, baik itu harta, ilmu, pengetahuan, kemampuan, sehingga kita berada pada titik capaian kita hari ini dan terus ke depan. Kesadaran itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Ketika kita pandai bersyukur, tentu kita akan lebih mudah untuk menumbuhkan empati dan kemauan untuk berbagi kepada sesama sebagai wujud kehidupan yang lebih bermakna. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah untuk bisa senantiasa beribadah secara ihsan, beribadah dengan lebih baik. Ibadah tidak semata-mata menjalankan kewajiban, menjalankan ritual berkala, baik harian, bulanan, ataupun tahunan. Namun ritual yang memberikan dan berdampak pada lahirnya kebaikan-kebaikan yang nyata dalam dimensi kehidupan yang lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa dirasakan juga oleh orang lain, bahwa kita telah beribadah kepada Allah secara ihsan, secara lebih baik. Inilah kesempatan yang sangat baik dalam momentum bulan Ramadan ini. Puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini memberikan kesempatan kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan sebagai bagian dari kesadaran spiritual yang mesti terus kita kuatkan dari waktu ke waktu. Sehingga pasca bulan Ramadan tentu kita berharap bahwa kesadaran spiritual kita, iman, takwa kita terus meningkat dan terus meningkat dalam kehidupan kita berikutnya. Demikian saya Ahmad Muhammad, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.